kurang jelas apalagi pemirsa judul Apa Kabar Indonesia malam hari ini. PDIP mau diambil orang, tanda tanya, gawat. Benar pemirsa, PDIP, partai kader yang begitu kuat, partai Soekarnois pemirsa, mau diambil orang. Siapa yang berani mengambil alih PDIP? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam. Tidak hanya itu masalahnya, kemunculan dari Kim Plus pun dianggap semakin menyudutkan posisi PDIP di tengah kontestasi Pilkada Serentak 2024. Saya yakin isu ini akan sangat menarik pemirsa. Langsung saja saya akan sapa narasumber saya yang hadir di sini mulai dari Ketua DPP PDIP Pak Nur Sirwan Sujono. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya juga sudah bersama dengan Bang Noel di sini, Ketua Jokowi Mania. Waduh, luar biasa Bang Noel. Selamat malam ya. Dan di depan saya sudah ada Bang Saleh Daulay yang merupakan Ketua DPP PAN, perwakilan dari Kim Plus di malam hari ini. Dan meskipun masih di ruangan yang sama, tapi agak jauh posisinya saya sudah ada Mas Agung Baskoro sebagai pengamat politik kita. Bang, Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Oke, baik. Sekarang saya mau konfirmasi dulu, karena kan judul saya pertanyaan pemirsa ya. Belum saya menegaskan secara positif bahwa ada upaya untuk mengambil alih PDIP. Tapi disebutkan dalam pidato Ibu Megawati Rabu kemarin. Pak, siapa sih yang mau ngambil PDIP? Kok berani sekali ya? Bagaimana Pak? Ya kalau siapa tentu itu wilayah kita untuk bisa menjawab atau tidak. Tapi tentu apa yang disampaikan oleh Ibu bukan tanpa dasar. Dan itu sudah melewati berbagai proses panjang dan itu juga bisa diikuti dari beberapa, beberapa institusi partai politik atau bahkan organisasi kemasyarakatan yang lain, dan itu wajar, sah, normal saja kalau Ibu mengatakan bahwa ada indikasi tersebut. Dan tentu bahwa itu pun wajar bagi kami untuk mempersiapkan diri kami secara kepartaian. Dan beliau mengingatkan tentang sejarah panjang, kita pernah mengalami posisi atau kondisi yang serba sangat sulit dari berbagai periodisasi masa dari masa ke masa. Ini bukan lagu dari masa ke masa, tapi itulah faktualnya yang terjadi. Jadi kalau ditanya siapa, itu boleh saya juga tidak perlu menjawab ataupun menjawab, tapi indikasi tersebut bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan untuk menyampaikan statement tersebut. Oke, Bang Noel, kapasitas Bang Noel sebagai Jokowi Mania. Karena nama Pak Jokowi disebut-sebut ketika Ibu Mega mengatakan ada berupaya untuk mengambil alih PDIP. Setuju tidak kalau Pak Jokowi dikaitkan dengan upaya ini? Pertama, kepentingannya apa? Kedua, kita lihat Pak Jokowi kan lagi fokus menjalankan program-program yang sudah ada di atas mejanya. Terkait IKN, kemudian proses transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi saya rasa tidak ada sedikit pun di benak Pak Jokowi terkait apa yang dilontarkan Bu Mega. Ada yang mau ngambil PDIP katanya. Kemudian saya maju lagi. Maksud saya gini, kalau Bu Mega mau maju lagi atau mundur dari PDIP kan itu bukan urusannya Pak Jokowi. Itu urusan Bu Mega. Nah, kemudian ada fitnah-fitnah misalnya disampaikan Pak Hasto. Ada menteri yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi akan mengambil PDIP. Maksud saya sebut aja namanya biar ini tidak menjadi semacam pernyataan-pernyataan yang menyesatkan gitu loh. Kan kita mau ke depan ini bangsa ini ada proses demokrasi, ya kita coba bicara hal yang lebih substantif ya. Ayo kita kuatkan demokrasinya. Kemudian ada problem-problem internal partai, misalnya Bu Mega mau maju. Kan Bu Mega mau maju udah lama. Ini semua orang tahu Bu Mega mau maju lagi dari PDIP. Jangan dikambing hitamkan Pak Jokowinya dong. Mau ngambil ahli gitu. Itu tidak, menurut saya itu sesuatu pernyataan yang menyesatkan lah. Oke. Pak, bagaimana tanggapan? Dia agak menyesatkan penggambing hitaman ini Pak? Ya kalau Bung Noel mengatakan menyesatkan atau tidak menyesatkan itu kan haknya dia. Tapi saya pun dan kami pun punya hak untuk memberikan statement indikasi tersebut. Bahwa itu perlu dibuka siapa dong, itu kan hak kami. Mau menyampaikan atau tidak. Jadi tapi proses ini publik saat ini atau rakyat itu sudah cukup paham, cepat
dan cerdas untuk mengetahui perkembangan dari hari ke hari, bulan dari bulan ke bulan, apa yang sudah terjadi selama ini. Jadi sebetulnya saat ini tidak bisa kita hanya sekedar menyampaikan hal-hal yang normatif. Ya. Normatif itu programnya adalah untuk transisi dan sebagainya itu penjelasan umum yang tidak perlulah kami diajari untuk memahami hal tersebut. Tapi saya katakan tadi bahwa proses panjang itu kan dicatat, ya, menjadi catatan, apalagi saat ini kan bulan kemerdekaan, ya. Tentu kita juga harus mengingat ini adalah kemerdekaan itu juga perjalanan panjang Republik ini, ya. Dari merebut kemerdekaan itu seperti yang disampaikan oleh beliau, Ibu, ya. Jadi enggak usah untuk kita tuh bertanya untuk bener nggak sih, mana sih, akan kita sekarang konsentrasinya di sini. Atau jangan-jangan PDIP belum merdeka. Oke, Bang Noel, tapi benar tidak bahwa Pak Jokowi ada sebagian pihak yang menggadang-gadang beliau untuk maju sebagai ketua umum PDIP? Ini Bu Mega masih menjabat Kita mah senang. Kenapa Jangan kan senang? ketua umum PDIP, ketua umum apa, kita senang. Dari dulu kan memang berkali-kali relawan menyampaikan semoga aja Pak Jokowi bisa mimpin sebuah partai gitu loh. Kemudian misalnya dulu kan dia kader PDIP, kan nggak salah ketika ada ekspektasi kader ingin menjadi pimpinan sebuah partai. Salah atau tidak? Apalagi PDIP dari dulu bicara tentang kaderisasi, partai kader gitu. Jadi saya rasa hal itu biasa aja. Nah, kemudian Pak Jokowi sudah di-kick dari PDIP, sudah ditendang. Lah sekarang kenapa fitnah ke Jokowi lagi? Kan Jokowi udah selesai, sudah tidak ada lagi terkait PDIP. Nah, harusnya Bu Mega sebagai guru bangsa, ya sudah cobalah menyampaikan hal-hal yang lebih ideologis agar apa? Bangsa ini ke depan itu lebih enak gitu loh. Biar gimana pun Bu Mega itu punya kontribusi besar terhadap proses demokrasi kita. Karena Bu Mega itu lahir dari proses demokrasi yang sangat kelam, ya. Itu. Jadi kita tahulah sejarah itu. Pak Nur Sifwan, tapi boleh nggak sih Pak Jokowi ini masuk atau ikut dalam kontestasi mencari ketua umum baru PDIP? Atau mungkin tidak boleh karena itu memang kursinya Bu Mega, apalagi Bu Mega mau mencalonkan lagi. Jangan salah ya, beliau itu kita hantarkan tidak hanya dari jadi presiden. Semua pemberitaan, semua media mengajari tersebut, memberitahukan tersebut, prosesnya demikian panjang. Jadi saya pun tidak perlu harus mengajari Pak Jokowi, atau kalau katakanlah memberikan, mengingatkan juga tidak perlu, beliau pasti akan memahami proses tersebut. Jadi nggak perlu juga Bung Noel itu ngajarin kita, kamu harus begini, ingat dan sebagainya. Ya oke, saya yang bicara. Jadi itu sudah sama-sama diketahui. Jadi kalau misalnya mau ikut atau mau memimpin, ngerti kok, memahami aturan, baik itu secara psikologis politik, aturan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sebagainya. Luar dalam mungkin sudah tidak perlu harus diberi penjelasan lebih lanjut. Jadi menurut saya demikian. Jadi di sini hanya ada kepatutan, ada etika, ada norma-norma yang mungkin tidak bisa diperdebatkan secara lugas, ya. Jadi memahaminya tentu kalau dikejar-kejar, apa sih kayak begini, apa bisa maju atau tidak, itu sih maunya Anda. Tapi tentu semua ini ada hal yang sifatnya psikologis, yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti. Demikian. Jadi nanti Bang Noel akan menanggapi, kalau menyalonkan diri Pak Jokowi sebagai ketum PDIP, ada azas kepatutan, etika, dan lain-lain. Agak berat ini pemirsa. Itu masih satu angin pemirsa. Angin lainnya adalah muncul dan menguatnya Kim Plus di tengah kontestasi Pilkada serentak 2024. Ini PDIP merasa dikeroyok pemirsa. Sesaat lagi.